mungkin tidak sepakat, sangat luar biasa materi yang dibawakan beliau. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya menindaklanjuti daripada kegiatan saya selama kurang lebih 6 hari di Balai Diklat. Kami terima materi itu, ada beberapa materi dari Litbang langsung, dari Kementerian RI, Irjen langsung, dan Kepala Biro langsung juga ke ruangan kami, kelas kami, dan itu dikatakan sama Ibu Balai bahwa ini adalah siklus yang luar biasa karena mendatangkan pemateri yang dari pusat. Nah, itu yang dibahas masalah kebijakan, termasuk tadi yang P3K. Baik, jauh sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan ini memang sudah tanggung jawab saya, amanah yang juga dibebankan oleh di Balai Diklat setelah keluar, dan itu sudah komitmen saya di awal. Insya Allah setelah saya keluar, hasil dari apa yang saya dapatkan di Balai Diklat saya akan bagikan kepada teman-teman. Setelah saya terima materi beberapa hari, dan alhamdulillah tidak ada malam Ustaz, jadi terasa longgar dan bagaimana tidak terlalu terbebani di Balai Diklat karena tidak ada malam. Ya, intinya yang kami terima yang ada sangkut pautnya dengan mapel itu adalah materi esensial. Jadi yang saya terima esensial IPA Fisika, IPA Biologi, dengan IPA Kimia. Tapi melihat dengan materi esensial ini, itu mungkin tidak terlepas dari semua mapel. Semua mapel pasti ada materi esensial. Cuma tanda tanya dulu, materi apa itu yang dimaksud dengan esensial. Nah, materi yang termasuk esensial itu sudah dirumuskan sama Kemdikbud, apakah tentang aturannya yang materi esensial itu. Cuman jadi SKL, KD, SKR itu kan sudah dari pusat, tidak bisa kita ubah-ubah. Nah, kita tinggal merujuk tentang KKO-nya, kata kerja. Malam saya diinformasikan, saya mau buatkan slide, cuma karena didesak, jadi kita hanya berkhayal dulu. Jadi kata kerja operasional pada KD itu tidak bisa kita lagi ubah, ya tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah adalah IPK-nya, ya IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Dari IPK itulah kita semua mapel merumus. Mau kita di ranah apa? Di ranah C1 kan, dari C1 yang mudah itu ada di ranah C1 dengan C2. Yang sedang ada di ranah C3. Nah, kemudian hostnya itu ada di C4, C5, bahkan janji menganggap bahwa C6 itu tingkat SMA ke atas, tidak. Ya, sedangkan SD sekarang itu yang kita hanya siklus sampai di C1, dia bisa menemukan sampai di C6. Karena kan sekarang anak-anak di Google itu semakin mendukung untuk anak-anak yang lebih baik. Jadi jangan menganggap bahwa C6 itu tidak bisa di tingkat SMP, bisa. Lain esensial ya, kalaupun misalnya teman-teman belum memiliki materi esensialnya, maaf ini ya mungkin perpus kepada kami dan pendidik, bukan tenaga pendidik mungkin ya. Untuk materi esensialnya itu kita bisa merujuk, dia punya urgensi kah, dia punya keterkaitan kah, dia punya keterlibatan kah dengan materi-materi lain. Artinya sering terulang. Kapan materi itu sering terulang? Di kelas waktu SD, terulang lagi di SMP, terulang lagi di SMA, maka itu dikatakan sebagai materi esensial. Kemudian keterpakaian bisa kita gabungkan antara kehidupan sehari-hari. Misalnya saya sistem pencernaan, kita masuk materi tapi ada penerapan di kehidupan sehari-hari, maka itu termasuk juga materi esensial. Itu kedua. Kemudian ketiga, dikatakan esensial itu yang sering muncul di ujian nasional. Ketika sering muncul di tahun kemarin, kemudian muncul tahun ini, maka itu dikatakan sebagai materi esensial. Tapi ketika dia sering muncul
sekali, maka itu bukan lagi dikatakan sebagai materi esensial. Ya, kemudian lahirnya IPK itu dari KD kita mengurut, ya kita mengurut, kita merujuk dengan KKO yang bisa kita ambil itu di KKO-nya apa ya? Kata-kata operasional, iya taksonomi, ya taksonomi Bloom itu sering muncul di situ. Jadi kita mengambil, tapi tentukan dulu apakah ini loss, apakah ini most, apakah ini host. Jadi ketika ada host maka wajib ada stimulus yang tercantum di soal. Hostnya itu, stimulusnya itu bisa kita perhatikan dari gambar di bawah ini atau cerita atau pernyataan di bawah ini, maka itu adalah pengantar dari host. Jadi soal yang host itu harus wajib hukumnya ada stimulus, itu tanda kunci. Kemudian yang berikutnya instrumen itu dilengkapi dari instrumen mulai dari kisi-kisi, analisis, soal lengkap dengan instrumennya. Jadi itu. Kemudian lanjut lagi yang saya ingat-ingat itu apa ya? Penyusunan RPP, ya. Penyusunan itu RPP sudah disampaikan di grup juga bahwa kita merujuk nomor 14 mungkin kalau tidak salah itu yang 8 poin sampai dengan penilaian. Tapi lagi-lagi ini penekanan dari Balai Diklat Wida Suara itu bukan wajib hukumnya, bukan wajib. Terserah keputusan madrasah kebijakannya mau ambil yang mana, mau yang ambil 3 poin atau maukah ambil yang 8 poin, tergantung dari kebijakan madrasah. Tapi kalau kita mau ambil yang terupdate berarti kita ambil yang 8 poin itu. Itu. Dan juga PKN dengan agama, semua RPP yang 14 mapel itu harus tercantum terpisah, ya terpisah aktivitas siswanya dengan aktivitas gurunya pada kegiatan pembelajaran. Jadi terpisah apa aktivitas siswa, kemudian apa aktivitas guru disandingkan di dalam kolom. Kalau mau pakai kolom disandingkan dia. Kemudian yang kita tidak pernah terapkan di madrasah itu menyisipkan, ya, mengintegrasikan agama dengan di umum. Jadi kalau misalnya saya mata pelajaran IPA harus menyebutkan di situ kalau sistem pencernaan di surah mana ayat berapa yang dibahas. Nah, itu jadi semua mapel pendes pun demikian. Jadi kalau misalnya makanan sehat itu harus ada dalil, ya harus ada dalil seperti Al-Quran disebutkan ayat dan surahnya, dan di kegiatan pendahuluan siswalah yang membaca surah itu, ya. Jadi ia terbaca di pendahuluan, bukan di kegiatan inti, bukan di kegiatan penutupan, tapi di pendahuluan ibu. Nah, itu jadi materi esensialnya saja, dan itu mungkin yang intinya saja yang saya sebutkan. Kalaupun teman-teman mau mengambil tentang PowerPoint materi, di laptop saya sudah tersedia. Ada beberapa yang jelasnya sampai 5 GB ya, ada tersedia. Jauh sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih, dan lebih dahulunya saya mohon maaf karena ini juga didadak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit saja yang terpetik yang bisa teman-teman simpan, ya sedikit, kemudian ada tersimpan bahwa oh ini ya yang disampaikan sama Ibu Anci biar berbekas supaya Inci juga terkenal sama teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa, dan memang guru kita di MTS Negeri 1 Bulukumba is the best. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.